Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi kita dalam kuliah Pancasila kali ini dalam pembahasan tentang nilai-nilai universal di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Baik, pada kuliah kali ini mungkin ada pertanyaan apa itu nilai-nilai universal? Ya. Nilai-nilai universal ini adalah nilai-nilai yang berlaku umum. Artinya apa? Di mana saja Anda, kapan saja, dan kemana saja kita pergi, nilai-nilai ini sama bagi semua orang. Ya. Apapun negaranya, apapun bangsanya, ya, dia punya nilai-nilai yang sama. Itulah nilai-nilai universal. Misalnya Anda pergi ke Malaysia, Anda pergi ke Singapura, Anda pergi ke Belanda, ya. Apa yang menjadi nilai-nilai mereka di sana itu juga menjadi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain. Itu nilai-nilai universal. Dan kita perlu paham ya, apa nilai-nilai universal bagi masyarakat di dunia ini. Baik, pada kuliah kali ini, mari kita buka dan bacakan basmalah. Kita membahas satu persatu tentang uh, penjelasan beberapa poin terkait dengan nilai-nilai universal ini. Baik, yang pertama, ya, nilai keadilan. Ya. Anda tahu kemanapun Anda pergi, orang kan bicara keadilan. Yang tidak adil di sini, kemanapun Anda pergi itu juga tidak adil. Ya. Yang dirasakan adil, ya, di sini juga kemanapun Anda pergi itu juga adil, sama. Ya. Dan semua orang dimanapun di muka bumi ini, di negara ini, dia akan punya nilai yang sama terhadap keadilan itu. Kalau Anda misalnya, kalau ada orang misalnya, ya, mendapatkan perlakuan, ya, karena dia miskin, karena dia eh, tidak punya akses terhadap hukum, kemudian dia yang benar, kemudian dia yang dihukum menjadi bersalah, itu dia mendapatkan ketidakadilan. Dan orang tahu itu sebuah ketidakadilan. Ya. Jadi nilai-nilai keadilan ini adalah nilai yang harus ada di dalam pribadi warga negara. Ya. Ada seorang penulis Indonesia, ya, eh, menyebutkan bahwa kita harus adil, ya, sejak dalam pikiran. Ya. Anda kalau sudah berpikir misalnya terhadap sesuatu dan sudah berpikir untuk tidak adil, ya, maka Anda akan bertindak tidak adil juga. Ya. Nah, begitu juga dalam perbuatan keseharian kita. Maka kita memulai dari niat kita, dari diri kita, keadilan itu menjadi bagian yang menyatu dengan diri kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita sudah harus mempertanyakan ini adil apa tidak. Ya. Jadi kalau istilah Pramudia itu, ini kita sudah harus adil sejak dalam pikiran kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini keadilan tadi ya, ya keadilan. Ya mereka yang hidup dengan nilai-nilai keadilan akan gelisah melihat ketidakadilan di depan matanya. Ya. Maka bagi Anda, bagi kita, warga negara yang perlu kita asah itu adalah kepedulian terhadap penegakan keadilan. Ya. Kalau orang tidak peduli saja dengan ketidakadilan yang dialami orang lain, maka Anda tidak terasah mata hati keadilan Anda. Ya. Dan ini perlu, ya, keadilan ini. Kemudian yang kedua, humanity. Ya, humanity ini kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Apa yang tercantum yang termaktub di dalam rasa kemanusiaan ini pertama
tidak membeda-bedakan orang. Ya. Ada semangat kesetaraan, ya, anti diskriminasi. Diskriminasi ini adalah ada orang yang ditindas dan ada orang yang diangkat. Ya, itu diskriminasi. Berbuat tidak adil itu diskriminasi, diskriminatif. Ya. Nah, mereka yang hidup dengan nilai-nilai kesetaraan ini, ya, akan selalu punya kemampuan dalam menghargai perbedaan. Ya. Jadi siapapun manusianya, siapapun teman Anda, apa kelebihannya, apa kekurangannya, ya. Kalau Anda punya kemampuan menghargai orang lain, menghargai perbedaan, maka Anda bisa berteman dengan siapa saja, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya. Jadi kenapa misalnya ada orang yang membuli temannya, ya, menghina temannya, ya, kemudian eh, menganggap remeh orang lain, yaitu bentuk-bentuk bahwasanya Anda tidak mampu menghargai perbedaan. Ya. Kalau Anda mampu menghargai perbedaan, maka Anda akan melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Bahkan yang secara fisik pun nampak kurang. Ya. Dan mereka punya kelebihan. Ya. Dan Anda akan menghargainya. Nah, begitu kalau kita punya sikap kemanusiaan, humanity kita bagus. Ya. Dan sebagai warga negara, Anda harus punya kemampuan itu. Bukan hanya sebagai warga negara, bahkan Anda sebagai mahasiswa, sebagai elit terpelajar, ya. Kalau ada misalnya di tingkat mahasiswa masih ada perilaku membuli, berarti Anda bukan orang terpelajar. Karena membuli itu bukan perilaku orang terpelajar. Baik, selanjutnya kepedulian terhadap kesejahteraan. Di dunia manapun, ya, salah satu kegelisahan masyarakat dunia adalah kesejahteraan, masalah kemiskinan, ya. Ya. Bahkan Mahmud Yunus itu menyebutkan bahwasanya ancaman terbesar kehidupan masyarakat dunia ini bukan perang, tapi kemiskinan. Karena itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, ya, itu upaya semua masyarakat dunia. Orang peduli melihat kemiskinan, ada kelaparan, ada bangsa yang sedang susah, ya, itu orang dunia akan membantu, ya. Kenapa? Karena charity itu, ya, kedermawanan dunia itu salah satunya adalah melihat kemiskinan. Ya. Bagaimana kemiskinan ini, upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan ini menjadi kepedulian semua orang. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli dengan kemiskinan, ya, itu dicela, ya. Bahkan agama sendiri mencelanya, ya. Jadi kalau dalam Islam itu, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin, ya. Yani mereka yang menghardi anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Bahkan agama sendiri mencela, ya, orang tidak peduli dengan kehidupan sekelilingnya, kelaparan yang ada di sekelilingnya. Jadi karena itu kesejahteraan ini juga bagian dari value-nya masyarakat dunia. Ya. Jadi kalau Anda lihat banyak sekali sumbangan-sumbangan, ya. Kalau ada musibah, ya, ada perang misalnya, ya, di Palestina, ya, itu banyak orang menyumbang, itu salah bentuk kepedulian, rasa kemanusiaan orang, ya, terhadap kemiskinan ini. Baik, kita lanjutkan. Dan terakhir ini adalah kepedulian lingkungan. Lingkungan ini adalah salah satu isu dunia, isu global. Ya. Dia orang yang tidak peduli terhadap lingkungan, ya, berarti mereka tidak masyarakat global. Ya. Buang sampah sembarangan, ya, kemudian tebang pohon sembarangan, ya, kemudian merusak lingkungan sembarangan. Ya. Itu
bukan hadapnya masyarakat dunia, ya, masyarakat global. Ya. Jadi karena itu salah satu isu lingkungan yang harus bisa juga Anda tangkap, ya, bisa juga Anda eh, perhatikan, ya. Dan yang paling sederhana itu membuang sampah. Ya. Selagi Anda masih membuang sampah sembarangan, berarti Anda belum peduli terhadap lingkungan. Ya. Di perusahaan lingkungan ini, ya, karena lingkungan ini bagian hidup orang banyak. Ya. Jadi kalau ibarat naik kapal, ya, kalau ada orang yang untuk kepentingan dirinya dia melubangi lambung kapal itu, dia akan menenggelamkan orang satu kapal. Ya. Ada orang kehausan mencari air, dilubanginya lambung kapal, ya. Ini kalau lambung kapalnya dilubangi, lama-lama kapal ini akan tenggelam. Nah, begitu juga lingkungan ini. Orang untuk memperkaya dirinya, mencari harta dan lain sebagainya, melakukan perusakan lingkungan, ya, menebang hutan sembarangan dan lain sebagainya. Dan lama-lama bumi ini yang kita tinggali bersama ini akan rusak. Kalau bumi ini rusak, semua orang yang hidup di atas bumi ini menjadi sengsara. Karena ini lingkungan ini menjadi perhatian dunia sekarang. Seperti kebakaran hutan. Kenapa kebakaran hutan yang terjadi di tempat kita, ya, kayak di Riau, di Jambi, di Sumatera Barat ini? Kenapa dunia lain ikut prihatin? Ya, ya karena memang ini membahayakan kehidupan dunia. Ya, itu bentuk kepedulian lingkungan dan itu menjadi value-nya, menjadi nilainya masyarakat dunia. Kemudian humanity tadi, ya, apa namanya kemanusiaan. Mereka memiliki nilai kemanusiaan, tidak akan tinggal diam, ya, melihat kejahatan, pembunuhan, penyiksaan, ya, pembantaian yang dilakukan manusia atas manusia. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kenapa semua dunia, ya, apapun agamanya, ya, mereka bersuara, mereka berteriak, mereka membela masyarakat di Palestina. Ya, kenapa? Karena memang itu soal kemanusiaan. Jadi kemanusiaan itu dia tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang bangsa. Ya. Jadi kalau ada dan bahkan itu bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita, ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, itu value-nya kita, value-nya nilainya bangsa kita, dan juga nilainya masyarakat di dunia ini. Nah, karena itu nilai-nilai itu harus menjadi bagian dari diri kita, dari diri Anda generasi muda bangsa ini, ya, yang hidup dengan eh, moral Pancasila, ya, sebagai guide, ya, sebagai tuntunan kita hidup berbangsa. Nah, ada beberapa quote, ya, yang mungkin sering Anda dengar, ya, terkait nilai-nilai ini. Ya, kalau ada orang yang egois, ya, kemudian hidup seolah-olah dia saja yang hidup, ya. Ya, orang nyebut kita memang lahir dari suku yang berbeda, ya, bangsa yang berbeda, tapi kita adalah penghuni bumi yang sama. Ya, karena ini sama-sama kita rawat bumi ini, lingkungan ini. Ya. Kalau Anda merusak, berarti Anda juga merusak kehidupan orang banyak. Ya. Nah, quote yang kedua, ya, ada orang bilang uang memang milik Anda, tapi sumber daya adalah milik bersama. Ya. Ini apa maknanya? Ya, kadang orang karena kaya, dia bisa beli apa saja, ya, dia bisa bayar apa saja, dan dia eh, menjalani hidup dengan mubazir, ya, makan, ambil ini, ambil itu, tapi nggak dihabiskan, ya, jadi mubazir, ya, hidup, ya, listrik dihidupkan, ini dihidupkan semuanya, ya, padahal sumber daya ini terbatas, walaupun dia mampu membayar listrik, mampu dia membayar sumber daya itu, tapi sumber daya ini terbatas, ya. Ya, uang memang Anda punya, Anda bisa bayar apa saja, tapi sumber daya ini terbatas. Ya.
Karena itu harus hemat, harus mampu hidup dengan memperhatikan keterbatasan alam ini. Kemudian ada juga Anda dengar untuk bisa memiliki perasaan terhadap penindasan, Anda cukup menjadi manusia saja. Ya. Jadi kalau melihat apa yang terjadi di Palestina, Anda tak perlu menjadi orang Islam untuk memahami bahwa itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana eh, kehidupan dunia ini, nilai-nilainya, value-nya, ya, itu ada beberapa hal yang menjadi nilai-nilai bersama, termasuk kita di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita hidup, mana tahu Anda nanti hidup di satu tempat di luar Indonesia ini, meneruskan kuliah, ya, dan hidup mengambil S2, S3 misalnya di luar negeri, maka ini adalah nilai-nilai yang harus Anda bawa, Anda ingat. Ya. Karena masyarakat dunia hidup dengan nilainya sendiri. Oke, saya kira itu kuliah kita terhadap nilai-nilai universal. Ya. Silakan Anda simak video ini dan kemudian eh, Anda isi ruang diskusi yang ada di e-learning. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.